认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat, kita ketemu lagi dalam ibadah, masih dalam keadaan online, tetapi tidak mengurangi iman dan semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita naikkan korban pujian, kita sembah Dia saat ini. Ku bawa korban puji. Dengan segenap hati, kita naikkan pujian ini. Sebab Tuhan baik bagi kehidupan kita. Mari coba kita naikkan pujian ini. Katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari jemaat dengan segenap hati menaikkan pujian, katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
saudara-saudaraku yang kekasih, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bawalah persembahan, dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kebaktian pada hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih diizinkan untuk bersama-sama beribadah. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, mengurapi anak-anak-Mu yang melayani, bahkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah semua itu menjadi satu persembahan kami yang harum di hadapan Tuhan. Dan apabila ada anak-anak-Mu yang berdosa, kiranya Tuhan mengampuni mereka. Ada anak-anak-Mu yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Dan ada anak-anak-Mu yang dalam menghadapi himpitan yang sulit dalam ekonomi, kiranya juga Engkau membukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, agar dengan kasih karunia-Mu mereka tetap kuat dan tetap mengandalkan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami mempertaruhkan ibadah ini. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan saat ini, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan kita dengan segenap hati dan sukacita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Hey, na 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 na. Haleluya, hey. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Hey, na 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 na. Tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Hey, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Hey, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Hey, na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita, sorak-sorai katakan haleluya. Yeay. Woo. Mari jemaat, saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai dan memberkati perjalanan hidup kita. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Katakan, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari jemaat, naikkan pujian ini. Katakan, seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa, seperti rusa merindukan air. oh, begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan, merindukan Engkau. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku,
segenap hatiku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan membuka hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semuanya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, mohon hikmat dan pengurapan dari Tuhan supaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian atas kami semua. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan juga mengurapi hamba-Mu, Tuhan juga mengurapi jemaat-Mu, supaya firman yang hamba sampaikan sungguh-sungguh Tuhan mendatangkan sukacita dan berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalannya firman Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengambil tema yaitu berbelas kasihan seperti Yesus. Apa maksud dan pengertian dari berbelas kasihan? Mari sebagai ayat pendukung kita buka dari Matius 9, Matius 9 ayat yang ke-35. Matius 9 ayat yang ke-35 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada juga ayat pendukung di Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44, hampir sama. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar tentang belas kasihan, saudara. Nah, kalau kita tahu, kita membaca firman Tuhan, kita tahu misi Yesus datang ke dunia itu atas perintah Bapa untuk menyelamatkan apa? Misinya adalah menyelamatkan manusia. Di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan Yesus selalu ada suka dan duka. Sama seperti kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, di dalam pelayanan kita, ya, selama kita mengiring Yesus, ada suka dan duka. Sukanya apa? Ketika banyak orang mencari dan membutuhkan, serta dapat menolong mereka. Gitu ya. Nah, itulah satu sukacita buat kita anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Yang besar adalah ketika mereka mendapatkan pertolongan melalui pelayanan kita. Tapi ada duka citanya, sama seperti Yesus gitu ya. Yesus, orang berbondong-bondong kemana Yesus berjalan. Dan selalu ada banyak orang yang datang, dan setiap orang yang datang pulang tidak sia-sia, mereka diberkati. Namun duka citanya juga sama seperti Yesus, ada penolakan-penolakan. Ya, tidak beda dengan kita. Kadang-kadang kita mau melayani, mau memberi yang terbaik, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, seringkali duka citanya adalah ketika kita melayani, kita dicaci maki, kita diusir, kita ditolak, bahkan ingin dianiaya. Dan tidak sedikit, banyak hamba-hamba Tuhan juga mengalami intimidasi, tekanan, dan aniaya, saudara. Nah, apa yang mendasari pelayanan Yesus selama ada di bumi? Nah, ini yang kita perlu apa? Kita perlu pelajari sesuai dengan tema belas kasihan seperti Yesus. Ya. Nah,
pelayanan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini didasari oleh apa? Oleh karena dia memiliki hati Bapa. Apa maksud hati Bapa? Jadi Yesus menjalankan misinya untuk menjalankan apa yang Bapa perintahkan. Ya, makanya Yesus pernah bilang, makananku ialah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Nah, di tengah-tengah pelayanan Yesus dikatakan apa? Yesus melayani dengan penuh belas kasihan. Karena apa? Karena Yesus memiliki hati Bapa. Nah, hati Bapa inilah yang menggerakkan Yesus dalam melayani sesama dengan penuh rasa apa? Dengan penuh rasa belas kasihan dan sukacita, saudara. Nah, mari hari ini kita sama-sama jemaat Tuhan, kita mau belajar ya, tentang pelayanan belas kasihan Yesus. Apa sih belas kasihan itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan gini, belas kasihan adalah mudah merasa iba terhadap penderitaan orang lain. Ya, jadi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti belas kasihan itu adalah mudah merasa iba terhadap penderitaan orang lain. Nah, Yesus berbelas kasihan kepada banyak orang didasari hati Bapa dan tulus hati, saudara. Ya, jadi bukan apa? Bukan ada motif-motif lain seperti kebanyakan manusia atau orang. Ya, seringkali bisa menolong orang, tetapi ada motif-motif lain di balik itu. Nah, makanya hari ini dikatakan mari kita sama-sama belajar tentang belas kasihan yang Yesus ajarkan selama pelayanannya ada di muka bumi. Nah, yang pertama dikatakan apa? Mari kita hari ini, jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, ya situasi pandemi ini, kita belajar dari pelayanan Yesus dengan apa? Dengan belas kasihan. Tadi kalau KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa belas kasihan adalah mudah merasa iba terhadap penderitaan orang lain. Tetapi belas kasihan menurut firman Tuhan, atau di dalam bahasa Inggris itu ada yang pengertiannya compassion. Nah, compassion atau belas kasihan ini kalau diterjemahkan di dalam kehidupan kita, bagaimana pelayanan Yesus itu. Jadi compassion itu begini, saudara. Turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, jadi itu compassion atau belas kasihan. Pelayanan Yesus itu seperti itu, saudara. Jadi turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kalau kita mau menolong orang, umpamanya contoh gini, ada orang lapar, gitu ya, dia tidak makan berapa hari. Bukan berarti karena dia puasa, saudara. Ya, jadi bedakan, orang puasa itu nggak makan itu puasa karena panggilan, tapi ada puasa karena tidak ada makanan, saudara. Nah, compassion ini begini. Jadi kita bukan lapar, kalau ada orang lapar bukan sekedar kita kasih makan saja dan itu selesai. Ya. Tetapi compassion itu, makanya Yesus di dalam di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca pendukungnya bagaimana dia bertemu dengan banyak orang, ada tema di Markus itu tentang bagaimana waktu Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Nah, compassion itu jadi turut merasakan kalau orang itu kelaparan, kalau orang itu merasakan sakit, bukan cukup cuma dikasih obat atau dikasih uang. Saya dulu waktu di sekolah, ya sekolah teologi ya, itu guru saya orang Korea. Setelah dia memberikan materi, lalu kami disuruh praktek, saudara. Mari praktek pelayanan. Ke tempat-tempat apa? Kami bawa sembako juga. Bawa sesuatu untuk mereka. Tetapi, apa yang guru saya ajarkan? Dia bilang ini, kamu lihat Edi, itu ada orang buta. Apa yang kamu harus lakukan? Iya guru, saya akan turun, kasihan dia. Dia mengemis, dia minta-minta. Lalu saya akan kasih sembako ini dan saya berdoa supaya diberkati. Lalu apa yang dikatakan oleh guru saya? Itu bukan belas kasihan yang Tuhan ajarkan. Tapi belas kasihan yang menurut dunia ajarkan. Yaitu cuma ada rasa iba. Tapi tidak turut merasakan. Saya mulai mengerti di sini. Lalu bagaimana guru? Coba kau tanya orang buta itu. Sama seperti waktu Nikodemus, ada orang yang buta. Lalu dia bilang, Guru, tolong saya. Lalu Yesus bertanya kepada orang yang buta itu, apa yang kau inginkan? Si buta ini bilang apa? Saya ingin melihat.
Lalu apa yang Yesus katakan? Jadilah menurut imanmu. Jadi waktu saya diajarkan oleh guru saya tentang compassion, belas kasihan itu, bukan cuma turut cuma rasa iba karena orang itu buta atau karena orang itu sakit dan kelaparan. Tapi coba Anda ada di posisi itu, merasakan apa yang sebetulnya mereka butuhkan. Nah, orang buta mereka butuh melihat. Orang sakit mereka butuh sembuh. Dan ada banyak hal-hal yang lain. Nah, di sini saya diajarkan bagaimana pelayanan belas kasihan yang Yesus terapkan di dalam pelayanan selama dia ada di muka bumi ini. Yaitu compassion, yaitu adalah turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Nah, saudara, kalau kita pelayanan kita yang disertai oleh belas kasihan seperti yang Yesus kerjakan, maka akan mendatangkan sukacita dan mujizat, saudara. Ya. Kalau saudara nanti baca kitab, coba klik di Google ya, tentang belas kasihan menurut Alkitab. Itu banyak muncul kata-kata belas kasihan. Tetapi coba saudara baca, semuanya berhubungan dengan orang yang sakit. Orang yang mengalami yang membutuhkan pertolongan, terutama sakit penyakit. Ya, maka dikatakan di sini, kalau kita melayani dengan belas kasihan seperti yang Yesus lakukan, bukan seperti kamus bahasa Indonesia, bukan berarti kita salah. Ya, karena kamus bahasa Indonesia mengajarkan, dikatakan apa? Mudah merasa iba terhadap penderitaan orang lain, tetapi compassion, belas kasihan yang Yesus ajarkan adalah turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu beda, saudara. Ya, makanya kalau dengan iba rasa itu, oh dia kelaparan, kasihannya kita kasih makan, kita pikir selesai. Ya, tetapi mari hari ini, ketika kita pelayanan seperti Yesus, belas kasihan yang Yesus ajarkan buat kita semuanya sebagai warga gereja, maka kalau kita pelayanan seperti itu, pertama akan terjadi mujizat di dalam pelayanan kita. Kenapa? Saya juga berpikir, kenapa Tuhan belas kasihan kok terjadi mujizat? Nah, waktu kita merasakan apa yang kita turut merasakan apa yang orang lain rasakan, maka kita akan berdoa kepada Yesus, sumber kesembuhan itu. Kita akan lebih sungguh-sungguh berdoa bahwa kita percaya mujizat masih ada, dan itu terjadi, saudara. Pelayanan kita disertai belas kasihan, yang pertama akan ada mujizat terjadi di dalam pelayanan kehidupan kita. Nah, baru selanjutnya, saudara, dikatakan apa? Nah, kita lihat ya, setiap kali saya katakan pelayanan Yesus, doa-doanya itu mendatangkan kuasa. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita lihat kapan Yesus menjadi manusia 100% dan kapan Yesus menjadi Allah 100%. Tapi di dalam pelayanan Yesus seperti waktu pada kita baca di kitab Injil, itu masih Yesus yang 100% manusia. Tetapi kenapa terjadi mujizat dan kuasa di dalam pelayanan Tuhan Yesus? Karena ada compassion, ada belas kasihan. Belas kasihan, kenapa itu terjadi dan terjadi mujizat? Karena dia melakukan hati Bapa. Bapa tidak ingin seorang pun umatnya binasa. Nah, di sini dia katakan apa? Kalau kita melayani dengan compassion, dengan belas kasihan yang Yesus ajarkan, maka mujizat akan terjadi dalam pelayanan kita, mujizat akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, sukacita. Ya, waktu kita melayani dengan compassion, belas kasihan yang Yesus ajarkan. Tadi yang pertama, mujizat terjadi dalam pelayanan kita. Karena apa? Karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, seperti Yesus percaya kepada Bapa di surga untuk bisa melakukan mujizat yang terjadi. Nah, kalau kita lihat juga baca ya, mujizat itu terjadi ketika ada belas kasihan. Kalau kita lihat perikop-perikop ayat-ayat pendukung tadi, itu bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi kalau Bapak Ibu baca, sebelum mereka memberikan makan 5.000 orang, ada orang yang sakit yang Tuhan sembuhkan. Ya, mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan. Dan mujizat kedua, 5 roti 2 ikan, itu sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, Alkitab mencatat. Ya, sisanya 12 bakul dan sebagainya. Jadi waktu kita melayani dengan belas kasihan Yesus, maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan ekonomi terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada pelipat gandaan ketika kita melayani dengan belas kasihan yang dari Bapa di surga. Lalu yang kedua,
Pelayanan yang disertai belas kasihan yang Yesus ajarkan. Ada sukacita. Sukacitanya apa? Yang kedua, karena bisa menolong orang yang membutuhkan dan yang menderita, saudara. Ya, contoh, waktu saya pelayanan perlawatan, saudara. Ya, waktu saya pelayanan perlawatan, kami datang mendoakan. Terus orang itu sakit. Begitu habis sakit, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya kan hamba Tuhan full timer pada waktu itu, ya. Ekonomi itu bukan saya meremehkan Tuhan, tetapi pas-pasan, cukup. Ya. Artinya apa? Cukup untuk saya, tapi belum cukup untuk nolong orang. Perhatikan saudara. Tapi ketika belas kasihan Allah meliputi hati saya, maka waktu saya mendoakan orang yang sakit itu, setelah berdoa dalam nama Yesus, lalu begitu saya mau pulang, saya tanya, "Ibu, udah berapa hari sakit?" "Sudah 3 hari Pak Pendeta." "Ibu sudah makan?" "Belum Pak Pendeta." "Kenapa belum makan?" "Nggak ada makanan." Apakah terus saya bilang ini, dalam nama Yesus Tuhan menyediakan makanan buat orang yang sakit ini? Tapi belas kasihan Kristus Yesus itu mulai menaungi hati dan pikiran saya. Lalu saya lihat dompet saya, 50.000 tinggal selembar. Hitungannya waktu itu saya naik motor untuk isi bensin dan kalau ada apa-apa di jalan. Tapi hari itu Roh Kudus menyentuh hati saya. Kamu jangan cuma berdoa. Dia udah 3 hari nggak makan. Kalau kau keluarkan uangmu yang di dompet walaupun itu selembar hanya tinggal 50.000, tapi kamu pulang masih ada beras, ada nasi yang masih kamu bisa makan. Jangan cuma bilang dalam nama Yesus Tuhan sediakan makanan. Tapi Tuhan juga menggerakkan supaya kita di dalam kekurangan kita belajar menabur. Kenapa? Karena kita percaya kalau kita dengan tulus hati menolong orang, ada sukacita, ada mujizat, dan ada berkat yang luar biasa. Karena firman Allah berkata begini, ketika kita melakukan sesuatu buat orang yang paling hina, orang yang susah, Tuhan berhutang kepada kita. Alkitab mencatat itu. Artinya apa? Apa iya Tuhan mau berhutang kepada manusia? Tidak, Dia akan membayar secepatnya. Maka gak heran ada pelipat gandaan. Tiba-tiba setelah saya memberi berkat buat orang yang sakit itu, 3 hari kemudian saya ditelepon orang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu dia bilang, "Pak Edi bisa tolong saya enggak? Doakan saya." Saya bilang, "Oke, kita lewat telepon." Dia bilang, "Bapak, saya berharap Bapak datang ke rumah saya." Saya pikir mau ngapain gitu kan. Ya udahlah, karena diminta pertolongan. Saya datang ke rumah orang itu, tetapi alamatnya bukan di rumahnya, di kantornya. Dan apa yang terjadi? Waktu saya datang di sana, terus orang bapak ini bilang gini, "Maaf Edi, sebetulnya saya sih nggak sakit, saya sih nggak ada masalah. Cuman Tuhan menggerakkan saya supaya memberkati pelayanan Pak Edi." Saya pikir nih orang punya masalah. Lalu apa yang terjadi? Begitu pulang, dia kasih cek saya, saudara. Saya cuma nabur karena saya adanya 50.000 dari dompet saya tabur, saudara. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu saya belum pernah pegang uang sebanyak ini. Orang itu memberkati saya. Ceknya cek kontan 20 juta. Lah saya nggak pernah pegang cek-cekan, saya keder bagaimana mencairkannya. Lalu orang ini bilang, "Bapak nanti langsung ke bank kasih KTP dan itu langsung bisa diambil uangnya." Saya menangis sejadi-jadinya bahwa ketika saya mulai praktekkan pelayanan seperti Yesus, belas kasihan yang disertai hati yang tulus, karena hati Bapa menaungi hati kita, maka kita nggak takut untuk mengorbankan apa yang menurut kita sebetulnya berharga di kantong kita. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Dia kembalikan berlipat kali ganda. Nah mari saya katakan, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, kita bisa menolong orang yang membutuhkan, yang menderita. Jangan tunggu besar. Jangan tunggu banyak. Nah seringkali kita terjebak seperti saya dulu. "Aduh Tuhan, saya nggak punya duit banyak. Aduh Tuhan, saya berdoa, Tuhan kalau Engkau memberkati saya banyak, saya akan memberkati banyak orang." Tapi Tuhan bilang gini, mulai dari yang kecil dulu. Lalu gimana caranya? Roh Kudus menggerakkan hati saya di pelayanan yang lain. Saya pengen nolong orang pada waktu itu masih Krismon tahun 98. Mulai saya di PHK gitu ya. Karena apa? Terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Saya di PHK, saya pelayanan pakai motor, lalu saya punya keinginan untuk menolong orang, tetapi apa daya, tidak mampu.
Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya. Coba kamu lihat, ada berapa di dompetmu? Saya lihat ada ribuan, 5 ribuan, yang paling besar 20 ribu, sekitar 27 ribu uang saya pada waktu itu. Tapi apa yang Roh Kudus ajarkan? Ambil duitmu yang 20 ribu. Saya pikir buat apa Tuhan? Kamu pergi ke warteg. Ngapain Tuhan? Akhirnya apa? Waktu itu masih nasi 2000 itu sama lauk, tahu atau tempe, dikasih air putih di plastik. Gitu ya, pakai plastik. Lalu apa yang saya lakukan? Saya pergi. Roh Kudus bilang, kamu keliling. Nanti aku akan pertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi kalau mau melayani Tuhan, nggak tunggu dulu kita punya besar, tetapi lakukan dulu dari yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, Alkitab bilang, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Jadi 20 ribu itu dapat 10 bungkus saya. Bawa tas, saya keliling kota Jakarta. Terakhir saya mampir dekat balai pustaka. Ketemu dengan seorang nenek-nenek, pakai keranjang, kayak pemulung. Lalu saya kata, Nek, udah makan belum Nek? Belum cu, Nek mau berkat nggak? Mau nih dari Tuhan Yesus, padahal cuma 2000 nasi bungkus, tahu ya, sambal, baru sama minuman air teh di plastik. Lalu apa yang dia bilang? Tadinya dia panggil cucu, gitu kan? Lalu dia panggil, terima kasih Tuhan atas berkatnya. 2000 bisa menolong orang dan 2000 orang memberkati saya. Dan kalau sampai hari ini saya diberkati, saya percaya ketika kita pelayanan dengan belas kasihan yang seperti Yesus ajarkan, bukan karena iba sentuhan daging saja, tetapi dari hati yang tulus, dari hati Bapa, maka mujizat dan sukacita akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pelayanan belas kasihan yang dilakukan Yesus adalah yang pertama apa? Mengasihi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Itu compassion itu. Ya, selain dari kita nolong orang. Kenapa kita nolong orang? Yang pertama, bukan saja dia harus makan dan menjadi sehat, tetapi bagaimana jiwanya supaya dia tidak binasa, supaya dia diselamatkan. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka secara tidak langsung kasih Yesus itu diterjemahkan, dibagikan terhadap mereka. Tapi jangan lupa, tetap katakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat siapa yang percaya. Itulah pelayanan compassion. Belas kasihan Yesus adalah selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Baru yang kedua, pelayanan compassion adalah menolong orang yang membutuhkan. Mari hari ini kita belajar dari belas kasihan yang Yesus ajarkan kepada kita. Bukan karena iba kita mau menolong orang, tapi kita merasakan bagaimana orang yang menderita itu, mereka yang kelaparan, yang mereka mengalami sakit penyakit. Kalau kita udah masuk dimensi itu, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berbahagia, orang Kristen yang siap untuk menerima tuaian berkat, mujizat dan sukacita dari Tuhan. Inilah yang saya dapat bagikan buat jemaat Tuhan, yang pada hari ini kita bersama-sama belajar dari tema belas kasihan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, Engkau telah mengajarkan kami tentang pelayanan-Mu selama ada di muka bumi ini, yaitu tentang belas kasihan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pengertian ini. Bawa kami Tuhan, supaya kami masuk dimensi surga lebih lagi, supaya apa yang kami lakukan, pelayanan kami dengan disertai belas kasihan, bukan cuma karena rasa iba, tapi kami merasakan apa penderitaan orang lain yang kami layani. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan dengan benar pelayanan kami tanpa motif-motif yang lain, motif kami hanya mengasihi jiwa-jiwa, motif kami hanya ingin menolong orang, maka kuasa Tuhan, mujizat berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ajar kami Tuhan, untuk kami memulai dari hal-hal yang kecil, supaya hal yang besar kami akan menerima berkat dan tanggung jawab dengan berani melaksanakan seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Berkati jemaat-Mu, berkati Ibu Gembala, dan berkati semua hamba-hamba Tuhan dan majelis jemaat GGPHK dimanapun mereka berada, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, yang berdagang, yang sedang menantikan pekerjaan, yang sedang memberintis usaha. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah Tuhan izinkan kami suatu hari kelak kami dapat bertemu dalam ibadah tatap muka dengan penuh sukacita dan
dan kami akan membawa jiwa-jiwa dengan compassion yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, semua pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Yesus Kristus, Allah yang baik dan berkuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, di dalam perjalanan hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan masih memimpin dan memelihara kami semua. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jemaat ini, Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat HK, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang menjaga jemaat ini, Tuhan yang melindungi jemaat ini. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan virus-virus yang menyerang saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga yang sedang berusaha, yang bekerja, yang studi, maupun yang lansia. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara bangsa dan negara ini, berikan kepada hikmat para pemimpin kami untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin, para anggota Dewan, dan juga para menteri pembantu Presiden, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa kami seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日嘅第二嚟讀使徒聖經，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，光彩陰間。第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Erat dengan hatimu Tuhan. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku,
menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Erat dengan hati-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dengan segenap hati dan segenap jiwa katakan, ku mengangkat wajahku Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku ke tata
sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.